Tablo Paskah mengenang kisah sengsara Yesus yang dibawakan oleh Kompak Disabilitas dengan judul Yang Tak Pernah Pergi. Ingatan adalah yang tak pernah pergi, seperti gambar-gambar tua yang tertutup debu-debu riuh, kembali kala angin meniup pergi suara-suara ramai dan menyisakan hening. Gambar-gambar bergerak menawarkan cerita. Banyak cerita juga tentang dia yang menyerahkan diri di Getsemani pada kehendak Bapa. Kau lalu mengerti mengapa ada yang benci sebesar itu. Dunia tak akan pernah sama bagi orang-orang berbeda. Gambar-gambar adalah ingatan yang datang menepuk pundakmu. Kau ingat ini? Tanya mereka mengetuk sadarmu. Tak ada satupun di semesta yang terjadi begitu saja, karena semua ada alasannya. Di satu siang, sekelompok orang sedang berdiri mengelilingi perempuan yang bersimpu, bergosip tentangnya dan berniat merajamnya. Orang-orang itu adalah imam kepala dan orang-orang Yahudi. Di titik buah, seorang lelaki buta sedang berusaha melintasi jalan dengan tongkatnya di antara kerumunan orang-orang yang sedang berjalan. Yesus ditemani 3 rasulnya menghampiri kerumunan di titik satu dan mendapat penjelasan dari imam-imam kepala tentang apa yang mereka lakukan. Perempuan ini telah berzina. Dia telah melanggar hukum Taurat. Dan bukankah engkau mengetahui setiap kata yang tertulis dalam kitab itu? Menurut hukum itu, dia, perempuan ini, harus dirajam. Kerumunan lain ikut bicara tentang Yesus yang selalu mengikuti aturan, dan karena itu diminta untuk merajam perempuan itu. Seseorang perempuan memberi sebuah batu pada Yesus. Jika ada di antara kalian yang tak pernah bersalah, jadilah yang pertama melempar batu ini. Lalu Yesus membungkuk, meletakkan batu di depan perempuan yang sedang berlutut itu, kemudian melangkah mundur dan menuliskan sesuatu di tanah. Saat seluruh kerumunan pergi, Yesus berdiam dan menyentuh pundak perempuan yang masih bersin dan memintanya pergi. Perempuan itu memeluk kaki Yesus dan menangis. Sesudah itu, Yesus dan ketiga muridnya menuju Getsemani. Sesampainya di sana, Yesus mulai berdoa dan ketiga muridnya bergerak menjauh dan tertidur. Bapa, jikalau boleh, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu. Terjadilah. Setelah Yesus selesai berdoa, mendapati ketiga muridnya sedang tidur nyenyak. Ia membangunkan mereka sambil berkata, Bangunlah, tak sanggupkah kamu berjaga bersamaku malam ini? Waktunya telah tiba. Orang yang menyerahkan aku
sudah datang. Anak manusia akan diserahkan untuk menebus segala dosa. Lalu datanglah imam kepala beserta para serdadu dan ditemani Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Mereka hendak menangkap Yesus. Tangkap Yesus! Tangkap Yesus! Yesus penghujat Allah! Lalu imam kepala memberi isyarat pada Yudas agar ia mendekat dan pergi mencium Yesus. Maka pergilah Yudas mencium Yesus, dan dengan demikianlah Yudas menyerahkan anak manusia dengan ciuman. Petrus yang marah karena tindakan Yudas maju menyerang Yudas, namun seorang serdadu menghalanginya. Petrus memotong telinga serdadu itu, namun Yesus mendekat ke serdadu itu, menyembuhkan telinganya sambil berkata kepada Petrus, Petrus, sarungkan pedangmu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Petrus menyarungkan pedangnya dan mundur. Yesus berbicara kepada kerumunan yang hendak menangkapnya. Siapakah yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarlah mereka pergi. Serdadu langsung menangkap Yesus, namun tidak tergesa-gesa. Kerumunan tidak banyak bicara, hanya 1-2 orang yang menyerukan tuduhan pada Yesus. Sangkamu, aku ini penyamun? Maka kamu datang dengan senjata lengkap? Kau penipu! Kau penghujat Allah! Kau harus dibunuh! Siksa dia! Kerumunan langsung berteriak-teriak, meminta prajurit menyiksa Yesus. Serdadu langsung membawa Yesus ke tempat pengadilan. Para algojo yang mulai memukul Yesus. Orang Yahudi tetap berteriak dan melempar batu. Yesus pun dibawa ke rumah Pilatus. Di sepanjang perjalanan menuju rumah Pilatus, Yesus disiksa, didera, diejek, dan dicambuk. Di rumah Pilatus, mereka berteriak-teriak memuji Pilatus. Kita akan memasuki perhentian pertama, di mana Yesus dihukum mati. Kami memuji Dikau ya Kristus, dan bersyukur kepadamu, Sebab dengan salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Apa tuduhanmu terhadap orang ini? Dia menghujat Allah. Dia mengaku sebagai anak Allah. Dia menyebut dirinya Mesias. Dia menyebarkan ajaran sesat. Kerumunan orang-orang Yahudi berteriak semakin kencang agar Yesus dihukum mati. Pilatus menenangkan mereka dengan mengangkat kedua tangannya. Setelahnya, dengan satu tangan menopang dagu, tangan yang lain dia pakai untuk menunjuk seorang imam kepala dan memintanya memberikan penjelasan. Orang ini mengaku dirinya raja. Dia mengacaukan rakyat dengan ajaran sesatnya. Ajaran-ajarannya telah membuat banyak orang berbalik melawan kaisar. Dia menyebut dirinya raja.
Pilatus yang terhormat, orang ini ingin berkuasa. Dia melawan kaisar. Dia menghasut rakyat dengan menghujat kaisar. Dia tak layak menjadi raja. Kerumunan orang-orang Yahudi kembali berteriak kencang. Lalu Pilatus memberi isyarat agar kerumunan berhenti berteriak dan berbicara kepada Yesus. Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan yang ditimpakan kepadamu? Benarkah engkau ini adalah raja? Apakah engkau mengatakan hal itu dari hatimu sendiri? Ataukah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku? Apakah engkau kira bahwa diriku ini adalah seorang Yahudi? Bangsamu dan imam-imam kepalamu sendirilah yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Jadi, apa yang sebenarnya telah engkau perbuat? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, hamba-hambaku pasti melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini. Jadi, engkau mengaku bahwa engkau adalah seorang raja. Engkau sendiri mengatakannya. Aku lahir dan datang ke dalam dunia ini untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Tapi, apa yang sebenarnya engkau maksud tentang kebenaran? Yesus tak menjawab. Kerumunan kembali berteriak-teriak meminta Pilatus segera menjatuhkan hukuman atas Yesus. Pilatus kebingungan mencari jawaban tentang kebenaran. Sebelum kemudian, ia memberi isyarat agar kerumunan berhenti berteriak-teriak. Siapa yang kamu hendaki supaya aku membebaskan bagimu? Barabas atau Yesus yang kamu sebut Kristus ini? Barabas! 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 Bebaskan Barabas bagi kami! Jikalau demikian, apa yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus ini? Lalu datanglah Klaudia, istri Pilatus, mendekat, memegang bahu Pilatus yang sedang kebingungan. Sementara orang-orang Yahudi berteriak semakin kencang. Dan Pilatus pun berkata pada Yesus, Apa yang sebenarnya telah engkau ajarkan? Apakah engkau sungguh-sungguh raja orang Yahudi? Tidak, bukan. Penguasa kami hanyalah kaisar. Penghasut ini harus engkau hukum. Jikalau tidak, engkau bukanlah sahabat kaisar. Yesus tetap diam. Ia tidak menjawab. Lalu Pilatus memberi isyarat kepada prajurit kepala untuk membebaskan Barabas dari tahanan. Aku bebas. Aku bebas. Ejekan Barabas kepada Yesus dan kepada orang-orang lalu kemudian Klaudia berkata kepada Pilatus, "Lepaskan tanganmu dari perkara orang ini,
orang ini orang benar. Dia berbicara tentang kebenaran. Tapi, apa itu kebenaran? Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Aku akan mencambuk dan menyiksa dia. Lalu, akan kubiarkan dia pergi. Prajurit, ambil dan siksa dia. Kemudian Yesus dibawa ke panggung penyesahan. Jubahnya dibuka. Sebuah kain ungu dikenakan padanya. Yesus dicambuk, diiringi sorak-sorai orang-orang Yahudi. Suara cambuk, umpatan serdadu, dan jerit kesakitan Yesus terdengar jelas. Setelah selesai disiksa dan disesah, Yesus dibawa kembali ke rumah Pilatus. Pilatus terkejut dan ngeri melihat wajah Yesus yang berdarah, dan berbicaralah dia pada kerumunan orang-orang Yahudi. Wahai saudara sekalian, aku telah mencambuk dan menyiksa raja kalian. Sekarang saatnya aku akan membebaskan dia. Salibkanlah dia, salibkanlah dia. Dia harus mati, sebab dia menganggap dirinya anak Allah. Jika Tuhan membebaskan dia, Tuhan bukanlah sahabat kaisar. Nyahkanlah dia, salibkan dia. Melihat usahanya sia-sia untuk membebaskan Yesus, Pilatus mencuci kedua tangannya di hadapan banyak orang. Klaudia membawakannya handuk putih, dan Pilatus mengeringkan tangannya sambil berbicara kepada kerumunan orang Yahudi. Baiklah, aku tidak bersalah atas darah orang ini. Adililah dia menurut hukummu. Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan anak-anak kami. Salibkan dia, salibkan dia. Yesus pun dibawa menuju tempat salibnya berada. Para serdadu menyiapkan salib Yesus, dan kita pun sampai pada perhentian kedua, di mana Yesus memanggul salibnya. Dan akhirnya, salib itu pun sampai pada tubuh Yesus untuk dipanggulnya. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Seorang serdadu datang memakaikan jubah dan memahkotai Yesus dengan mahkota duri, sambil tertawa berkata dan menampar wajah Yesus. Salam, hai Raja orang Yahudi. Hei Mesias, buatlah mujizat, supaya kami semua percaya bahwa Engkau adalah anak Allah. Ayo, pikul salibnya. Yesus memikul salibnya. Para algojo mengawal Yesus. Orang-orang Yahudi berteriak mengolok-olok Yesus. Penyiksaan pada Yesus terus dilakukan oleh serdadu, diiringi sorak-sorai orang-orang Yahudi. Sampai pada sebuah titik perhentian, Yesus jatuh, dan orang-orang Yahudi tertawa tergirang. Inilah perhentian ketiga, Yesus jatuh di bawah salib. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu,
Engkau telah menebus dunia. Hei bangsat, ayo bangun. Lihatlah, Raja bangsa Yahudi terjatuh. Hei, bangun, pikul salib itu. Yesus memikul salibnya. Disiksa para serdadu menuju ke bukit Golgota. Orang-orang Yahudi terus berteriak. Teriakan itu berangsur menghilang ketika Bunda Maria berjalan perlahan menuju titik pertemuan. Inilah perhentian keempat di mana Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah sujud di Kau ya Kristus dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Bunda Maria menangis dan memeluk Yesus. Namun seorang serdadu memaksa Yesus kembali berjalan, meminta Maria menyingkir dari jalan salib. Maria, dipapa Rasul Yohanes, masih menangis mengikuti jalan salib dari kejauhan. Ia berjalan di belakang orang-orang Yahudi. Dan dari sebuah arah, Simon dari Kirene dan anaknya melihat perjalanan Yesus dengan salibnya dari kejauhan. Yesus berhenti. Kelelahan tidak bisa lagi berjalan sambil memikul salibnya. Seketika, serdadu pun menghentikan penyiksaan. Serdadu kepala memeriksa Yesus dan khawatir Yesus tidak dapat melanjutkan perjalanan ke Golgota. Orang ini kelelahan. Dia takkan sanggup sampai ke Golgota. Cari seseorang untuk membantunya memikul salib ini. Serdadu yang ditunjuk mencari dan menemukan Simon dari Kirene. Memaksa ia memikul salib. Anak Simon yang berusaha menahan namun disingkirkan dengan kasar. Simon terpaksa menolong Yesus. Inilah perhentian kelima di mana Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Serdadu terus mencambuk hingga Yesus kelelahan dan jatuh berlutut. Saat itu, Simon dari Kirene terjatuh juga dan melepas salib. Simon pun segera diusir para serdadu. Ia mencari anaknya, lalu mengikuti jalan salib bersama Maria dan Yohanes di belakang orang Yahudi. Siksaan Yesus perlahan dihentikan. Orang Yahudi tetap melempar-lempar Yesus. Namun, Veronika berjalan mendekati Yesus. Veronika mendekat perlahan dengan langkah ragu. Lalu akhirnya, ia berhasil menembus barisan serdadu. Veronika memberi minum Yesus. Pada gelas yang kedua, seorang serdadu datang merampas gelasnya. Aksinya dihentikan oleh serdadu kepala. Inilah perhentian keenam di mana Veronika mengusap wajah Yesus. Kami menyembah sujud di Kau ya Kristus dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia.
Serdadu kepala mendekat, mengambil kendi air. Veronika membersihkan wajah Yesus dengan kain yang dibawanya. Setelah beberapa saat, serdadu kepala memintanya keluar. Veronika keluar sambil tetap memeluk wajah Yesus yang telah tertera dalam kain yang dipakainya mengusap wajah Yesus. Yesus dipaksa memikul salibnya dan melanjutkan perjalanan ke Bukit Golgota. Serdadu mulai lagi mencambuk Yesus. Tiba-tiba seorang serdadu menendang salib Yesus hingga ia terjatuh. Orang Yahudi tertawa kegirangan, berteriak-teriak. Maka inilah perhentian ketujuh. Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah sujud di Kau ya Kristus dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Serdadu memaksa Yesus bangkit, melanjutkan jalan salib, diiringi teriakan orang Yahudi atas komando imam kepala. Yesus sangat kelelahan dan ia pun berhenti. Perempuan-perempuan Yerusalem mendekatinya dan menangis. Inilah perhentian ke-8. Yesus menasihati wanita-wanita yang menangis. Kami menyembah sujud di Kau ya Kristus dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Yesus memandang perempuan-perempuan Yerusalem yang menangis itu, lalu berkata kepada mereka, "Jangan tangisi aku, tangisilah dirimu sendiri dan anakmu." Serdadu kepala mengusir kerumunan perempuan yang menangis. Mereka menyingkir dan hendak bergabung di rombongan Bunda Maria. Yesus mulai dicambuki lagi. Orang Yahudi kembali berteriak-teriak. Salib Yesus ditendang lagi, dan Yesus pun jatuh kembali. Inilah perhentian ke-9. Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah sujud di Kau ya Kristus dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Kerumunan orang-orang Yahudi perlahan menghilang. Merasa apa yang dialami Yesus jauh lebih kejam dari yang mereka duga. Para serdadu mendorong Yesus yang kini berjalan letih walau tanpa salib. Dua serdadu memikul salib Yesus ke puncak Golgota, sedangkan yang lainnya menanggalkan pakaian Yesus. Jadilah ini perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah sujud di Kau ya Kristus dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Para serdadu menanggalkan jubah Yesus, menyiksanya sekali lagi, lalu mengundi jubah. Yesus pun diarak telanjang ke puncak Golgota. Para serdadu mendorongnya dengan kasar, sedangkan serdadu yang lain menyiapkan salib, palu,
dan paku. Inilah perhentian ke-11, di mana Yesus dipaku di kayu salib. Kami menyembah sujud di Kau ya Kristus dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Yesus dipaku di kayu salib. Bunda Maria, Yohanes, Simon dari Kirene, Maria Magdalena, dan perempuan-perempuan Yerusalem menyaksikan dari kejauhan sambil menangis terisak-isak. Yesus kemudian disalibkan. Bunda Maria dan Yohanes pun akhirnya bersimpuh di bawah salib. Dan Yesus memandang Bunda Maria dan Yohanes sambil berkata, Ibu, inilah anakmu. Inilah ibumu. Selesai berpesan pada Bunda Maria dan Yohanes, dengan sisa nafas yang penuh kelelahan, Yesus berkata, Aku haus. Lalu seorang prajurit mencucurkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada ujung tombak, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Dan Yesus pun mencicipi anggur asam itu, lalu berkata, Sudah selesai. Sesudah berkata demikian, Yesus pun wafat. Inilah perhentian ke-12. Yesus wafat di salib. Remember me, though I have to say goodbye. Remember me, don't let it make you cry. For even if I'm far away, I'll hold you in my heart. I'll sing a secret song to you each night we are apart. Remember me, though I have to travel far. Remember me, each time you hear a sad guitar. Know that I'm with you the only way that I can be, until you're in my arms again. Remember me. Seorang serdadu yang tidak percaya menikam lambung Yesus dengan tombak untuk memastikan bahwa Yesus telah wafat. Kemudian dari lambung Yesus mengalirlah darah dan air. Lalu serdadu itu berkata, Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Lalu datanglah Yusuf dari Arimatea,
menurunkan Yesus dari salib. Inilah perhentian ke-13 ketika jenazah Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Kristus dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Yesus diturunkan dari salib. Yohanes kemudian mendekat ke salib, membantu Simon dari Kirene dan Yusuf dari Arimatea. Mereka mengangkat Yesus ke pangkuan Bunda Maria. Bunda Maria memeluk Yesus putranya itu dengan pilu dan terus meratap. Inilah Pieta. Lalu beberapa orang membantu Yusuf dari Arimatea mengangkat Yesus dari pangkuan Bunda Maria menuju ke makam. Dan akhirnya, inilah perhentian ke-14 itu. Yesus dimakamkan. Kami menyembah sujud Dikau ya Kristus dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Inilah akhir dari cinta tanpa batas Allah, melalui Kristus putranya yang rela menanggung segala derita demi menyelamatkan umat manusia. Yohanes 15 ayat ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Inilah sebuah akhir perjalanan salib kasih, sebuah akhir penderitaan yang menyelamatkan, namun menjadi awal keselamatan bagi umat manusia yang mau mengikuti dan memikul salibnya masing-masing untuk dapat mencapai hidup yang kekal bersama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah tablo Paskah mengenang kisah sengsara Yesus yang diperankan oleh pembakti kompak disabilitas. Dan inilah pemeran tokoh dalam Jalan Salib. Yesus diperankan oleh Ferry, Imam Kepala diperankan oleh Alex, Pilatus diperankan oleh Dika, Serdadu diperankan oleh Saras, orang Yahudi diperankan oleh Eta, narator 1 diperankan oleh Alodia, Claudia dan narator 2 diperankan oleh Tata. Semoga dengan tablo ini bisa membantu teman-teman kompak untuk menghayati dan mengenang kisah sengsara Yesus yang akan kita peringati nanti sore pada Jumat Agung. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam kompak selalu. Satu hari lagi kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku
satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu. Berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku, Yesus. Segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku